Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah momen yang begitu spesial. Di bawah terik matahari yang membakar, ada sebuah tradisi yang lebih dari sekedar balapan. Ini adalah pertarungan antara gengsi, kehormatan, dan warisan dari leluhur. Hari ini kita akan menyaksikan balapan kebo, ajang di mana warga berkumpul dan melihat aksi dari joki dalam menaklukkan lumpur, mengendalikan kerbau dengan ketangkasan luar biasa, dan mempertaruhkan segalanya demi kemenangan. Debu akan mengepul, sorak-sorai akan menggema, dan detak jantung akan berpacu kencang. Dan inilah kisah Jajago di Sumbawa Barat. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami telah berhasil tiba di Tanah Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Kedatangan kami disambut dengan badai di tengah laut, dengan ombak besar yang membuat air laut masuk ke dalam kapal. Petualangan kami juga dihiasi dengan pengalaman mandi dengan air galon, karena ternyata pulau yang kami kunjungi ini belum memiliki air bersih dan juga tidak ada listrik. Setelah merasakan pengalaman berharga di Pulau Paserang dan juga di Pulau Kenawa pastinya, kami pun kembali ke daratan Sumbawa untuk melanjutkan petualangan kami. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Dan sudah puas kita main di pulau, kita kembali ke daratan Sumbawa lagi untuk menuju ke spot berikutnya. Halo! Dan setelah dari dermaga, kita lanjut untuk mengeksplor ke spot berikutnya. Niko membawa kita untuk menuju tempat yang disebut dengan daerah Kertasari. Jalannya ini sudah bagus, namun cukup kecil. Jadi kalau berpapasan dengan mobil lain, kita harus ada yang mengalah. Tapi view-nya, ini kesannya tuh bener-bener agak mirip Sumbawa ya, khas banget. Cuman sayang, dia hijau ya, enggak kuning-kuning kering. Katanya kalau kamu mau ekspo Sumbawa dan di musim yang kuning, datanglah di atas bulan Agustus. Itu udah masuk musim kering, jadi bakal lebih kuning. Tapi so far sangat menyenangkan walaupun suhunya sangat panas. Kambing, kambing. Kenapa jadi banyak kambing dan bukan kuda aja? Jalannya cakep, kayak sekotong. Kok kayak sekotong? Agak mirip sih, agak mirip sih. Ya, kita tuh lagi di tepian pantai jalanannya. Iya. Pas di drone tuh, jadi cakep banget. Dari pantai sama jalan bukit. Lalu di sekeliling situ kita akan menemukan, aku lupa nama tanamannya, tapi itu dipakai sebagai pagar sama orang lokal. Katanya sih di pohon Jawa kalau nggak salah, atau pohon apa gitu. Nggak tahu ya, aku tuh nggak tahu. Keren, perbukitan, pemandangannya indah. Cuma ya panasnya pol. Tapi memang harus panas, karena makin panas baru lautnya biru. Iya, kalau nggak biru. Benar-benar. Keren, keren.
Rupanya pohon di situ udah mulai rimbun dan menutupi jalan. Ranting begini tuh bakal bahaya kalau menggores lapisan solar panel si Rangga. Jadi si Bro Niko bantu pantau kita agar bisa lewat. Oh, ini view-nya luar biasa. Kayak tidak nyata. Aku tak tahu Sumbawa ada tempat sebagus ini. Dan sekarang kita mau pindah rumah dulu. Kita mau lihat penginapan terbaik yang ada di Sumbawa Barat ini. In searching of my destination, I like to party. Selamat siang, Kak. Selamat datang di Wheels and Waves. Ya, Wih, vibes-nya kayak Bali, Beb. iya. Nggak macam Sumbawa ini. Cakep ya sini ya. Yeay, selamat datang di rumah baru kita. Yeay. Wih. Ruangan ini ada ruang tamunya. Besar benar. Itulah. Ini kan family room kan, makanya Ya, besar family gini. villa. You wanna be my midnight mover. Oh, kamarnya bagus banget. Ini ala-ala apa, Beb? Iya, kayak kamar honeymoon, Mbak. Oh, Yeay. gila cakep. Estetik ya sini ya. Empuk lagi. Dia punya tempat tidur. Iya, ini kamarnya sih nyaman vibes-nya. Dia kayak Iya. kayu-kayuannya tuh. Nice. Kayak Bali-Bali gitu nggak sih kayunya? Iya. Even dia punya lampu aja setting gini loh. Iya. Nice. Let's walk this way. This party will rock it. Lihat sini ya kamar keduanya. Nih, jadi ini tuh twin bed yang terpisah. Jadi ini kamar keduanya nih. Bos banget loh. Kind of a groovy story if you Wah, lejam. Gila, WC-nya gede banget. Dan dia tuh semi outdoor nih. Jadi kita bisa mandi sambil melihat pohon-pohon yang ada di atas nih. Mantap sih. Dan ini ada showernya lagi. Dan dia punya wastafel nih untuk pencuci tangan nih. Terbuat dari batu. Estetik banget. Gila, ini kamar mandi sih gede banget sih. Selain family villa, mereka tuh juga ada bikin private residence villa ya. Jadi ini villa yang bisa kamu beli, nanti dikelola oleh pihak Well and Wave dan direntalkan. Jadi itu ada bagi hasil gitu loh. Atau mau nginap juga bisa di sini. Hey, let's walk this way. This party will rock every minute stolen. If you wanna be my midnight mover, you blow my mind. And it would be kind of a groovy story. If you wanna be my midnight mover. If you wanna be my midnight mover. Menurut aku sih interior ini mewah banget sih. Dan konsep itu menarik. Jadi, kau bisa memiliki sebuah villa yang udah dikelola dengan baik. Dan ini cocok banget buat bule-bule terutama yang hobi surfing ya. Karena ternyata baru tahu, Sumbawa Barat ini adalah surganya para surfer ya. Makanya aku lihat banyak bule-bule juga di sini. Dan untuk harganya, kalian bisa lihat langsung di websitenya langsung di sini. Dan yang menarik adalah pas aku tanya, okupansi rate di situ 75% ya. Jadi pas aku tanya, ROI-nya sekitar 12% alias 8 hingga 9 tahun udah balik modal untuk memiliki villa seperti ini. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Midnight mover. You wanna be my midnight mover. You wanna be my midnight mover. If you wanna be my Sambil kita nyantai menikmati senja, ternyata di luar kita juga ditemani dengan kerbau yang juga asik nyantai boy. Random banget sih, tapi ini tuh yang membuat Sumbawa terasa bener kayak Sumbawa. living my way is arty. All I offer. If you wanna be my midnight mover.
Di resort ini, mereka tuh juga membuka kelas bahasa Inggris untuk anak-anak. Dan ini murni sosial, alias tidak dipungut biaya apapun. Anak-anak di sini itu sangat antusias mengikuti kelas yang diadakan. Sungguh ini kontribusi yang begitu luar biasa. Selain kelas bahasa Inggris, resort ini juga rutin mengadakan beach cleaning alias bersih-bersih pantai. Jadi sambil ngajak anak-anak, mereka tuh menanamkan mindset disiplin sedari dini. Bakal keren banget sih jika warga pesisir di seluruh Indonesia bisa membuat ini kebiasaan. Itu sebuah langkah kecil yang bakal berarti untuk masa depan pantai Nusantara kita. Hai, rajin banget. Panyayo, oke. Oke, mantap. Asli sih boy, ini villanya cakep banget. Dikelilingi dengan pohon kelapa, bukit yang hijau, laut yang biru. Dan sekarang kita mau menikmati suasana di pantainya nih. Bukan hanya villanya aja yang cakep, tapi tuh pantai secara sini juga luar biasa indah. Cocok sih buat healing. Pasirnya tuh lembut, lautnya tuh biru jernih, dan di kejauhan, bukit-bukit hijau tuh membuat pemandangan terasa tuh makin sempurna. Anginnya sepoi-sepoi, bikin betah duduk lama-lama di sini, sambil menikmati suara ombak pastinya. Dan satu hal yang bikin suasana sini makin asik adalah pas lihat anak-anak berlarian di tepi pantai, tertawa lepas dan tanpa ada yang main HP. Oh iya, terlihat juga nelayan yang sedang mendorong perahu di laut. Menambah kesan autentik, memang cita rasa pesisir kayak gini loh. Jadi kita lagi coba untuk biasalah ya survei harga makanan sekitar sini. Walaupun ini masih daerah wisata, kita ketemu sebuah kedai yang jual makanan cukup terjangkau ya. Satu porsi begini 20.000 aja, lalapan ikan. Problemnya ada di sini boy. Kukira lalapan ikan sini pakai ikan laut kayak kemarin di Sulawesi ya, kayak bobara atau ikan oci dan tude. Lalu aku tanya, kok bukan ikan laut? Kan nanti ikan lautnya mahal ya. Di sini ikan ketambak ya, yang biasa kita makan itu 1 kilo 60.000. Nila sekilo 35.000. Pertanyaannya adalah, kok bisa ya daerahnya laut tapi lebih murah air tawar dibanding air asin? Nah, teman-teman ada jawaban nggak? Aku masih tidak ketemu jawabannya ya. Kan Sulawesi memang jujur ikannya lebih murah daripada daging, jauh lebih murah lah intinya, kan dekat laut kan. Cuma kenapa Sumbawa nggak beda? Cukup menarik. Sambil kita lagi jalan-jalan di pantai, rupanya kita ketemu gerombolan bapak-bapak yang lagi cari sesuatu ya. Mereka lagi kayak menggali-gali pasir pantai. Jadi aku penasaran banget, mereka ngapain sih? Yuk kita lihat. Ketika kami sedang berada di pantai, kami bertemu dengan sekumpulan bapak-bapak yang lagi mencari sesuatu di tanah. Mereka menggali-gali, dan ternyata mereka tuh lagi mencari kerang. Dan kata bapaknya, ini tuh kerang yang bisa ditumis ataupun direbus. Ya walaupun kecil, katanya sih enak banget. Pantesan ya pas surut gini, mereka semua semangat untuk mencari kerang-kerang di sini. Dan pada saat sore tiba, langit tuh mulai berubah warna menjadi orange, memantulkan cahaya indah di air kayak emas gitu loh. Beberapa orang sini terlihat begitu santai ya, menikmati momen. Ada juga yang sibuk mengabadikan keindahan ini dengan kamera. Suasananya tenang dan bikin hati tuh adem banget. Oke, dan sekarang kita mau lanjut dulu explore ke kota terdekat di sini ya. Iya. Kota Taliwang. Let's go. Sedikit tips buat kamu kalau di Sumbawa, jangan percaya Google Maps ya.
Ini jalan bagus banget betul, tapi tidak ada di Google Maps. Aku udah sampai ke jalan ini, disuruh putar balik malah. Jadi saran aku adalah kalau daerah kayak gini, mending lebih aman tanya warga lokal ya. Mereka lebih tahu soal kondisi jalan mereka. Kalau aku ikut Google Map, aku dibawa ke jalan kecil ya, jalan lama yang pohonnya tuh banyak banget gitu. Oke, Google, thank you. Inilah yang aku suka ya dari road trip ke arah Sumbawa. Pokoknya semakin ke arah timur Indonesia tuh, vibes-nya tuh kayak bener-bener road trip banget. Dia tuh kayak apa sih ya? Dia tuh pedesanya tuh beda dari yang lain, John. Iya, iya. Terus dia punya pagar-pagar tuh terbuat dari kayu-kayu, daun-daun yang kering gitu loh. Iya. Apalagi Bangunannya sebenarnya sih seru. kemarin lebih enaknya sih pas kita datang tuh pas musim panas-panasnya. Iya. Jadi tuh sepanjang jalan tuh semuanya kuning. Betul. Lalu entah kenapa, kayak senyumnya tuh tulus banget. Aku suka makin ke kampung tuh ya. Orang-orang kampung ramah. Iya, kau senyum tuh. Kambing. Kambing. Ya. Oh ya, di sini jangan nyetir tol cepat karena banyak hewan liar berkeliaran. Iya, mendadak sapi di tengah jalan lah, mendadak Betul. kambing lah, apalah. Dan aku suka adalah baik tai sapi di mana-mana ya. Sepanjang jalan kau tai sapi. Itulah. Akhirnya, kita sudah sampai di kota Taliwang, yang merupakan ibu kota di Kabupaten Sumbawa Barat. Suasana itu masih cukup tenang, dengan banyak ruang terbuka. Meskipun Taliwang tuh merupakan pusat pemerintahan, tapi ya di situ nggak terlalu padat, nggak terlalu ramai gitu loh. Kota itu terlihat begitu seimbang, dengan kehidupan perkotaan dan nuansa alam yang masih asri banget. Dan kita udah sampai ke kota Taliwang, salah satu kota terpadat yang ada di Sumbawa Barat. Fun fact-nya adalah orang bilang bahwa satu kabupaten di Sumbawa Barat itu jumlah penduduknya sebanyak satu kecamatan doang yang ada di Lombok Timur. Kau bayangkan nggak? Artinya tuh Sumbawa tuh besar banget, tapi penduduk dikit. Jadi ya jauh-jauh. Nah, Taliwang tuh salah satu kota yang paling padat. Dan inilah asal muasal yang kamu sering ketemu di Bali dan Lombok, ayam Taliwang. Kita mau coba. Sebenarnya aku gak penasaran ya, di depan pelang itu kita lihat ayam Taliwang khas Lombok. Padahal ini kota Taliwang. Kita mau nanya kakaknya dulu ya. Kak, nanya, kenapa ini kan kota Taliwang? Ayam Taliwang toh? Kenapa tulisannya ayam Taliwang khas Lombok? Iya, emang Taliwang, ayam Taliwang itu khasnya dari Lombok. Oh, Ya, bukan dari kota sini. Taliwang? Bukan. Oh, ini namanya itu kota Taliwang, tapi khasnya tuh khas Lombok sebenarnya ya? Iya, soalnya ini berasanya aslinya dari Taliwang di Lombok. Ada Taliwang juga di Lombok. Oh. Karang Taliwang nama desanya. Oh, Karang Karang Desa Taliwang. Karang Taliwang. Oh, itu asal muasalnya, Iya. bukan kota Taliwang. Bukan. Ah, ya, siap. Kasih Kak ya. Iya. Terjawab sudah kan pertanyaannya? Ayam Taliwang tuh memang bumbunya khas banget. Dia satu porsi gini, total harga adalah Rp70.000. Tapi udah dapat banyak ya, dari ayam, nasi, kemudian ada lalapannya. Juga ada kayak apa namanya nih, urapannya kali gitu ya. Dan dikasih 2 buah saus, ada saus yang manis dan saus yang pedas. Cita rasa ayam Taliwang tuh memang khas banget. Dia pakai ayam kampung utuh ya, kecil, jadi dia punya tekstur rasa itu masih sangat lembut dan bumbunya tuh bener-bener khas. Kayaknya ini nggak bakal kamu temukan tempat lain ya. Memang cuma ada rasanya ayam Taliwang. Memang seenak ini. Pokoknya kalau main ke daerah NTB, Lombok, Sumbawa, wajib coba ayam Taliwang. Jadi boy, di Sumbawa itu ada mall. Dan aku penasaran dong mallnya kayak gimana. Dan ini boy, orang-orang bilang mall. Welcome to KSB Mall. Jadi boy, ternyata KSB Mall ini rupanya itu tempat khas oleh-olehnya Sumbawa. Tapi padahal tulisannya mall. Dan disinilah terkenal dengan susu kuda liar Sumbawa. Dan ini juga nih, jagung apa sih namanya nih? Bakso Jagung goreng. siong, popcorn lokal. Tapi dia popcorn lokal, iya. Dan tidak lupa dia punya permen. Permen susu Sumbawa. Ini aku kangenin. Testernya apa? Asin-asin. Wangi jagung.
Cuma ya yang lucu dari sini ya, ini punya jagung tuh kayak masih ada biji-biji gitu lah. Makanya kita kan udah jadi popcornnya kan, udah jadi nih kayak putihnya gitu, tapi dia nggak ada biji-bijinya. Ini ada minyak sumbawa. Ini apa sih? Tepung-tepungan. Tepung. Lucu banget, tepung sepuan. Penasaran aku sama ini. Ayo bye. Sekarang kita mau lanjut lagi, kita mau lihat balap sapi. Hai, by the way kita lagi ada di balapan kerbau. Jadi ini pertama kalinya kita nonton balapan kerbau yang ada di Sumbawa. Dan kebetulan ada nih, ini acara unik yang ada di Sumbawa. Ini lucu banget sih sumpah. Dan intinya aku mau mati. Panas banget lah cuaca Sumbawa coy. Gila. Lalu seram banget ya tadi kerbaunya ya. Iya, hampir nabrak orang. Tapi tadi aku tanya orangnya bilang kerbau nggak bakal nabrak orang. Kayaknya kayak dia udah tahu gitu loh. Dan yang aku kasihin tuh kayak dipukulnya kuat banget loh. Pop. Ini keren sih. Pertama kalinya melihat balapan kerbau sama orang lokal. Gila panas coy. Hai, dan ini adalah lokasi untuk balapan kerbau yang ada di Sumbawa Barat. Dan uniknya adalah, aku kira ini cuma balapan biasa, tapi itu ini menjadi tempat untuk kayak, hai, ini tuh kayak pasar ya, jadi pasar kampung ya. Jadi semua orang datang, kayak ada stand, mereka kayak jualan banyak snack-snack, bikin tenda-tenda kecil di hamparan sawah yang luas ini. Dan yang unik di situ adalah yang main itu dari anak kecil sampai orang dewasa semua main. Dan aku kaget adalah Riana teriak-teriak dan si kerbau, tapi orang lokal enggak takut sama sekali dengan si kerbaunya ya. Padahal gede dan siap nabrak. Dan beberapa kali si kerbau tuh kayak liar gitu, kayak udah mau nabrak-nabrak gitu. Gitu kayak agak chaos lah. Tapi serius, ini bagi orang lokal mungkin ini hal yang sangat menarik kan. Ya, bagi aku tuh, ini serem. tadi kan sambil lari kan orang naik ke atas, jadi kayak orang terjun ke bawah itu kayak udah biasa gitu loh. Kerbaunya lari cepat, dia aku takut itu apalah. Orangnya jatuh terus kayak kerbaunya kayak ketendang, tahu gak sih? Itu yang aku seremin. Tapi so far ya aku kaget lebih banyak anak kecil sih. Keren. Sekarang kita mau ngajak kamu untuk keliling-keliling. Inilah tempat, oh lemak kaki aku nabrak. Jadi ini tempat kerbau-kerbau istirahat sebelum dia bertanding. Hai. Tuh, ini seru kerbau setelah apa sebelum bertanding gitu ya. Jadi mereka berteduh dulu di sini deh. Banyak banget. Di sini kerbaunya ada bermacam-macam, ada yang masih kecil, ada yang gede. Nah, ini yang gede deh. Ini juga gede. Kerbaunya cantik. Dikasih aksesoris kepala gitu tuh merah-merah. Dan ini tanahnya kalau hujan becek ini. Jadi boy di situ banyak banget yang jualan. Ada yang jualan bakso lah, air lah. Jadi kayak setengah pasar gitu. Kerbaunya gede coy. Oh ya, kerbau gede. Ini yang gede kayaknya. Yang kecil kayaknya lebih mau dikit ya. Ayo. Tuh abangnya baik banget tuh, kasih Riana tuh lihat. Ini depan ini. Coba Aman. sayang. Sana. Gak diseruduk. Enggak diseruduk. Dia sudah jinak. Hai. Dipegang aja enggak apa-apa. Pegang aja, Pak. Enggak. Gak berani om. Nih, pegang. Pegang. Coba pegang. Nih aku fotoin. Enggak sih. Taruh tangannya itu. Di sini di tangannya. Ya. Enggak. Tuh berani lah saya jelek di foto sayang. Ah. Ya. Pegang aja. Goyang dia. Enggak. Pegang aja. Ah. Hai. Siapa namanya, Bel? Namanya siapa om? Ini. Ini. Ini angin malam. Angin malam. Angin malam. Woi, keren namanya, weh. Iya. Oke. Dadah. Makasih ya om. Nama YouTube-nya apa YouTube-nya, Mbak? Ada Jajago Jago ya. keliling Indonesia. Ditunggu aja di YouTube. Dadah. Di sini warganya ramah-ramah, coy. Ya tadi lucu banget deh di sini. Mereka dari tadi, bang foto bang, kak foto kak, lucu banget. Heboh kalau kayaknya rekam YouTube ya, kayaknya di sini nggak ada deh orang luar selain kita kayaknya. Oh, ya nggak kerbau. Bye, see you again.
Barapan kebo di Sumbawa ini ada tradisi balap kerbau unik dan tentunya bukan hanya sekedar hiburan semata. Tapi ini tuh juga merupakan bagian dari budaya dan kebanggaan dari masyarakat setempat. Meskipun banyak orang suka memanggilnya adalah karapan sapi, tapi ini bukan sapi dilombakan. Mereka kerbau, perlombaan ini adu kecepatan. Dan gak cuma buat hiburannya, itu juga punya simpan banyak makna budaya dan doa dari masyarakat Sumbawa untuk panen melimpah loh. Tradisi ini tuh hanya dilakukan saat sebelum dan sesudah masa panen dengan tujuan untuk menggemburkan tanah yang akan ditanam. Nah, pasti kayak bertanya kan, bagaimana cara sang joki bisa membelokkan arah kerbau? Nah, inilah pentingnya nih dari si joki ini, mesti bisa menyeimbangkan lari antara kedua pasang kerbau ini. Itu ada timingnya. Kapan menentukan saatnya belok, kapan perlu lurus. Nah, kita juga mau sharing nih perlengkapan dari para joki sini, yaitu ada nama noga ya, yang merupakan kayu dengan panjang 2,5 meter yang digunakan untuk menyatukan dua ekor kerbau ini. Oke, kemudian ada nama kareng ya, kayu atau bambu yang digunakan sebagai pijakan oleh joki. Dan mangkar ya, itu adalah sebuah rotan yang lentur dan keras, digunakan sebagai cambuk untuk memukul punggung si kerbau. Sistem lomba dari balapan kebo ini yaitu tuh kerbau harus menjatuhkan kayu yang ada di tengah lapangan. Nah, jika udah berhasil jatuh nih, baru dikatakan berhasil. Dan tentu saja kecepatannya juga diperhitungkan. Selain seru dan penuh dengan adrenalin, balapan kebo ini tuh punya nilai sosial yang tinggi ya. Kerbau-kerbau terbaik itu bakal jadi simbol prestis bagi pemiliknya. Dan acara ini tuh sering dijadikan ajang silaturahmi serta pesta rakyat. Ditambah dengan sorak-sorai penonton dan lumpur yang berhamburan, pengalaman menonton balapan kerbau ini pokoknya nggak bakal kamu temukan di kota besar lainnya. Dari info yang kami dapat ya, kerbau yang digunakan untuk karapan kerbau ini tuh hanya kerbau jantan yang dipelihara secara khusus. Mereka tuh hanya ditempatkan di kandang, diberikan makanan banyak, kemudian dilatih 2 kali seminggu. Ya tujuannya agar kerbau ini terbiasa berlari dan kencang dan terarah. Asli sih, seru banget lomba balapan kebo ini. Dan sekarang kita mau lanjut lagi di perjalanan kita berikutnya. Iya. Beb, ngomongin soal Sumbawa, katanya ada makanan yang wajib kami coba. Namanya singang dan sepat. Sepat. Kita mau coba. Iya. Ini adalah tempat yang direkomendasikan oleh The Boy, ya. Rumah kebun namanya, Beb. Iya. Vibe-nya bagus. Jadi ini ikan singgangnya ini nih, kuahnya asem banget, tapi dia enak banget. Ikannya tuh tebal banget nih, dia punya kulit. Dan dia nggak bau amis karena dia ikan laut kan. Udah itu apa lagi ya? Oh, dia ada daun jeruknya nih. Wangi, gurih. Tapi dijamin ya, kayaknya kalau kita campur ke nasi, pasti kita bakal nambah. Ini enak banget sih, sumpah. Untungnya dia nggak pedas. Ini tuh ikan sepat ya, namanya yang sepat. Kukira sepat yang kayak sepat kawan betok ya, rupanya bukan ya. Ini tuh dari ikan laut juga, ketambak kalau nggak salah. Dan dia tuh ada dicampur nih kayak seperti ini terong. Bumbunya smoky banget. Jadi rasa yang tak pernah aku makan sebelumnya. Ini segar, asem. Lalu dia tuh banyak rempah yang tak bisa aku jelaskan. Dan untuk harganya ya, ikan sepat dengan singgang ini, dia tuh hitung per ons. Per onsnya 15.000. Asumsi kalau ini 5 ons, jadi tinggal dikali aja. Ikannya ini dibakar dulu, habis dibakar baru kasih kuah. Agak beda dengan yang punya si Riana. Ini masih ada bau amisnya, tapi not bad. Walaupun kalau ditanya voting, mungkin aku pilih yang Riana tuh lebih enak.
The Boys Taliwang. Weh. KSP ya. Yuk foto bareng yuk. Siap. Ya foto-foto. Nah, bah itu. Oh, selfie. Halo. 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 Wow, gila boy. Rupanya di Sumbawa ini banyak banget yang kenal dengan kita ya. Dan luar biasanya, masyarakat itu ramah-ramah semua. Kita nggak pernah ketemu, tapi mereka tuh ramah banget dan sopan pastinya ya. Makasih loh buat teman-teman Sumbawa yang udah menonton kita, menyapa kita. Asli sih, kami senang banget dengan sambutan kalian. Terima kasih banyak ya. Kok bisa banyak orang Sumbawa kenal Jajago? Kayaknya kita rame tuh. Bawa kota kecil tuh. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek posisi terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah! Wide awake and I'm just scared away for a better